Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi tentang model-model dari keseimbangan. Ya. Berikut ini ada dua model keseimbangan, yaitu ada capital asset pricing model atau yang biasa disebut dengan CAPM. Yang satu lagi ada arbitrage pricing theory atau APT. Ya. Jadi ada dua model untuk keseimbangan, itu ada CAPM dan ada APT ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM dibangun di atas pondasi dari teori portofolio Markowitz. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. CAPM dikenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Littner, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960-an. Ya. Nah, asumsi-asumsi dari model CAPM ini, yang pertama adalah investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien tersebut. Kemudian, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Kemudian, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Kemudian semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang sifatnya adalah bebas risiko. Kemudian tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi dari harga sekuritas. Semua investor bersifat price taker ya. Kemudian pasar dalam keadaan yang seimbang atau memiliki equilibrium ya. Inilah beberapa asumsi-asumsi dari model CAPM ini ya. Ya, jadi untuk price taker itu adalah merujuk kepada perusahaan yang tidak dapat untuk mempengaruhi harga pasar dan hanya dapat menetapkan harga output sebesar pada harga pasar ya. Jadi itu arti dari price taker yang dimaksudkan di sini ya. Lanjut. Berikutnya adalah portofolio pasar. Nah, pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih yang namanya portofolio pasar atau portofolio yang optimal yang berada pada sepanjang dari kurva efisien frontier ini ya. Kemarin sudah digambarkan bahwa ini adalah bentuk dari kurva efisien frontier ini ya. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M ini ya, sebagai portofolio yang optimal yang terdiri dari aset-aset yang berisiko ya. Nah, portofolio pada titik M ini atau yang biasa disebut dengan portofolio pasar akan selalu terdiri dari semua aset yang berisiko dan merupakan portofolio aset berisiko yang sifatnya adalah optimal. Dengan demikian, maka risiko portofolio pasar hanya terdiri dari risiko sistematis atau risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi ya. Jadi risiko portofolio pasar ini hanya terdiri dari risiko yang sistematis dan ini maksudnya adalah risiko yang tidak akan hilang walaupun kita melakukan diversifikasi dari portofolio tersebut. Nah,
Secara umum, portofolio pasar itu kita dapat memproyeksikan dengan penggunaan dari nilai indeks pasar seperti indeks harga saham gabungan atau indeks LQ45 untuk kasus di Indonesia. Ya. Kalau IHSG mungkin semua sudah tahu lah ya, mungkin karena saya yakin kalian semua sudah pada melakukan investasi ya, jadi sudah tahu apa IHSG. Nah, kalau LQ45 ini, LQ45 adalah 45 perusahaan terbaik yang menurut pengukuran dari Bursa Efek Indonesia yang diukur setiap 1 tahun itu sebanyak 2 kali ya. Jadi itu merupakan perusahaan-perusahaan yang kategorinya blue chip ya, terus memiliki aset yang sangat besar, terus kemampuan dan harga sahamnya juga mahal tapi menjanjikan ya. Nah, garis pasar modal atau capital line market line. Nah, garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan risiko dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Jika dalam kurva efisien frontier pada gambar sebelumnya kita hilangkan dan titik M sebagai portofolio aset berisiko yang optimal, maka kita akan mendapatkan garis RF strip L yang merupakan garis dari pasar modal atau CML ya. Seperti ini adalah ini ada sebuah tabel ya, sebuah gambar, bukan tabel, sini ada sebuah gambar di mana mendatar ini adalah risiko yang ditandai dengan sigma, kemudian ini ada return yang diharapkan yang dihubungkan dengan return ya. Untuk CML ini ya seperti ini gambarnya. Jadi sepanjang risiko itu semakin besar, maka return yang kita harapkan juga semakin tinggi ya. Slope CML atau kemiringan dari CML. Slope CML ini menunjukkan bahwa harga pasar risiko atau market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Rumus dari kemiringan capital market line ini diukur dengan rumus ERM dikurangi dengan RF dibagi dengan sigma M sama dengan slope dari CML atau kemiringan capital market line. Nah, kemiringan capital market line ini itu mengindikasikan tambahan pengembalian yang disarankan untuk pasar untuk setiap 1% dari kenaikan risiko portofolio. Dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15%. Dengan standar deviasi adalah 20%. Tingkat return bebas risiko adalah 8%. Maka slope CML adalah sebagai berikut. ERM dikurangi dengan RF dibagi dengan sigma M sama dengan slope dari CML atau kemiringan capital market line. Nah, kemiringan dari capital market line sama dengan 0,15 dikurangi dengan 0,08 dibagi dengan 0,2, hasilnya adalah 0,35. Jadi slope CML atau kemiringan capital market line itu adalah 0,35. Berikutnya kita akan masuk ke persamaan dari capital market line. Dengan mengetahui kemiringan capital market line dan garis intercept atau yang ditandai dengan RF, maka kita dapat membentuk persamaan capital market line menjadi sebagai berikut. ERP sama dengan RF ditambah dengan ERM dikurangi dengan RF dibagi dengan
sigma M dikali dengan sigma P. Dalam hal ini ERP adalah tingkat return yang diharapkan untuk suatu portofolio yang efisien pada capital market line. Kemudian RF adalah tingkat return pada aset yang bebas yang risiko. Kemudian RRM itu adalah tingkat return portofolio pasar atau M. Sigma M adalah standar deviasi untuk return pada portofolio pasar. Kemudian sigma P adalah standar deviasi portofolio efisien yang ditentukan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai capital market line. Garis pasar modal terdiri dari portofolio yang efisien yang merupakan kombinasi atau gabungan dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Portofolio M atau portofolio pasar ini merupakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko atau yang disebut dengan portofolio pasar, ya. Sedangkan titik RF merupakan pilihan dari aset yang bebas risiko ini, kombinasi atau titik-titik portofolio di sepanjang garis RF strip M ini merupakan portofolio yang dianggap efisien bagi investor. Nah, kemiringan dari capital market line ini akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse, ya. Artinya investor hanya akan mau berinvestasi pada aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Jadi artinya adalah ini fokus pada penghindaran risiko. Jika kalau menginginkan risiko besar, ya, kita menjalankan portofolio dengan risiko besar, mereka mengharapkan adanya kompensasi berupa return harapan yang besar juga, ya. Berdasarkan dari data historis, adanya risiko akibat perbedaan dari return aktual dan return harapan ini bisa menyebabkan kemiringan capital market line yang bersifat negatif. Kemiringan negatif ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar itu lebih kecil daripada tingkat keuntungan bebas risiko. Garis pasar modal dapat digunakan untuk menetapkan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Berikutnya adalah SML atau garis pasar sekuritas, ya. Garis pasar sekuritas adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis yang ditandai dengan beta. SML dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang bersifat seimbang. Sedangkan capital market line itu dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang bersifat efisien pada suatu tingkat risiko tertentu atau sigma P. Formula untuk mendapatkan IR dari suatu sekuritas menurut model SML ini adalah RRI sama dengan RF ditambah dengan beta I, kemudian di dalam kurung ERM dikurangi dengan RF. Dalam hal ini beta I sama dengan sigma IM dibagi dengan sigma kuadrat M, ya. Berikut ini ada gambar, ya. Ini adalah bentuk dari garis pasar sekuritas atau SML ini, ya. Ini ada risiko yang digambarkan lewat beta. Kemudian ini ada return yang diharapkan, ya, seperti ini. Untuk bagian yang ditandai di ini adalah aset yang risikonya lebih kecil dibanding dengan pasar. Sedangkan yang bagian luas ini tanpa ada penutup ini adalah aset yang risikonya lebih besar daripada pasar. Dari gambar ini, risiko sekuritas ditunjukkan oleh beta.
yang menunjukkan bahwa sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah return sekuritas yang disyaratkan, ya. Berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta, maka komponen penyusun required rate of return atau ROR ini terdiri dari tingkat return bebas risiko dan premi risiko. Secara matematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai KI sama dengan tingkat risiko aset bebas risiko ditambah dengan premi risiko sekuritas. Maka dibentuk dalam rumus KI sama dengan RF ditambah dengan beta I kemudian dikalikan dengan ERM dikurangi dengan RF. Dalam hal ini KI adalah tingkat return yang disyaratkan oleh investor pada sekuritas I. ERM adalah return portofolio pasar yang diharapkan. Ya. Kemudian beta I adalah koefisien beta pada sekuritas I. Kemudian RF itu adalah tingkat return bebas risiko. Ya. Nah, diketahui beta saham PT Gudang Garam adalah 0,5 dan tingkat return bebas risiko RF adalah 1,5%. Tingkat return pasar harapan diasumsikan sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam adalah sebagai berikut. KGGRM sama dengan RF ditambah dengan beta I dikali dengan ERM dikurangi dengan RF. KGGRM sama dengan 0,015 ya ditambah dengan 0,5 ya kemudian 0,02 dikurangi dengan 0,015 maka KGGRM adalah 1,75%. Ya, jadi ini adalah 1,75% merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor untuk saham dari PT Gudang Garam. Ya. Kemudian berikut ini gambar. Ini adalah sekuritas yang sifatnya adalah under value atau over value. Ya. Jadi ini adalah bentuk gambar di mana cara untuk menilai sekuritas yang sifatnya under value atau over value yang menggunakan SML ini. Lihat dari gambar ini seperti ini bentuknya. Ya. Oke. Nah, sekuritas yang under value dan over value ini. Secara teoritis, harga sekuritas seharusnya berada pada SML karena titik-titik pada SML ini menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko dari sistematis tertentu. Jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut akan bersifat under value atau bersifat over value. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sekuritas A terletak di atas SML ya dan dinilai sebagai sekuritas yang ternilai rendah atau under value karena tingkat return harapan ERA-nya lebih besar daripada return yang disyaratkan oleh investor ERA-nya ya. ERA action lebih besar daripada ERA-nya. Sedangkan sekuritas B terletak di bawah SML sehingga sekuritas B dikatakan ternilai lebih atau bersifat over value ya, over value. Contoh dari penggunaan CAPM ya, jika tingkat return bebas risiko adalah 10%, return harapan adalah 18%.
Jika saham YOY mempunyai beta 0,8, berapa return yang disarankan berdasarkan dari CAPM? KI sama dengan 10% ditambah 0,8 dikali dengan 18% dikurangi dengan 10%. KI sama dengan 16,4%. Jika tingkat return bebas risiko adalah 10%, return harapan pasar adalah 18%. Jika saham lain yaitu saham GFG mempunyai return yang disarankan 20%, berapa nilai betanya? Betanya adalah 20% sama dengan 10% ditambah dengan beta I dikali dengan 18% dikurangi 10%. 10% sama dengan beta I dikali dengan 8%. Beta I sama dengan 1,25. Baik, untuk materi kita akhiri dulu sampai di sini. Jikalau ada yang kurang jelas seperti biasa kita bisa diskusikan lewat Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat malam.